saya Rahmi Aisyah, mahasiswi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, program studi pendidikan bahasa Arab semester 3, berkenan membuat video ini sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Nahwu 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan bab hal dari kitab Auduhul Manahid yang terdapat pada halaman 93. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari partner saya yaitu Anissa Nurbandaniyah. Langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang di poin nomor 7 yaitu asyurutu li shahibul hal min mudhof ilaih. Jadi syarat-syarat untuk shahibul hal dari mudhof ilaih. Itu. Di sini di poin keduanya bagian dari syurut li shahibul hal yaitu an yakuna al-mudhof juz'un min mudhof ilaih. An yakuna al-mudhof juz'un min mudhof ilaih. Nah, di sini di contohnya yaitu amsaktu biyadika asiran. Amsaktu biyadiki afwan asiran. Artinya, amsaktu biyadiki asyiron itu saya telah memegang tangan yang jelek. Kalau kita i'rab di kalimat ini, amsaktu dia kedudukannya fi'il fa'il. Kemudian biyadi dia kedudukannya jar majrur. Kemudian ki-nya. Nah, selain jar majrur, biyadi ini kedudukannya menjadi mudhof. Kemudian ki-nya dia kedudukannya menjadi mudhof ilaih karena sebelumnya ada mudhof. Nah, asiron di sini dia kedudukannya menjadi hal. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mudhof mislu juz'un mudhof ilaih. Jadi mudhof contoh mudhof yang bagian dari mudhof ilaih. Contohnya di sini ada yasuruni tasarrufu ra'isi wafian yang artinya menyenangkan bagiku perilaku pemimpin yang baik. Nah, jika kita i'rab dari kalimat tersebut yaitu yasuruni dia kedudukannya menjadi fi'il mudhari litajarrudihi min nawasib wa jawazim. Jadi yasuruni di sini fi'il mudhari yang tidak berpihak kepada nawasib atau jawazim. Ini di sini dia nun wiqayah tandanya mabni ala sukun. Maksudnya mabni ala kasri. Kemudian ya di sini dia kedudukannya menjadi maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang dikedepankan ala fa'ilihi terhadap fa'ilnya. Nah, kemudian tasarrufu ra'isi dia kedudukannya di sini menjadi fa'il. Dan menjadi shahibul hal. Menjadi shahibul hal dari kalimat tasarrufu ra'is. Jika dipisahkan dari tasarruf dan ra'is, tasarruf dia kedudukannya menjadi mudhof dan ra'is dia kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Kemudian wafian dia kedudukannya menjadi hal, tandanya dengan mansub maf'ul. Kemudian di pembahasan selanjutnya yaitu di nomor 8 ada al-amil nasib lil hal. Jadi amil nasab dalam keadaan hal. Yang pertama yaitu dalam bentuk fi'il. Dalam bentuk fi'il. Contohnya zahabtu ilal madrasati raqiban. Zahabtu ilal madrasati raqiban. Madrasati raqiban. Amil nasib dalam keadaan hal. Di sini contohnya dalam fi'il
Contohnya zahabtu ilal madrasati rakiban, artinya saya pergi ke sekolah dalam keadaan berkendara. Di sini jika kita i'rab zahabtu seperti biasa, dia kedudukannya menjadi fi'il fa'il. Kemudian ila huruf jar, al madrasati majrur bil harfi karena di sini sebelumnya ada huruf jar. Rakiban dia kedudukannya menjadi hal. Yaitu yang pertama tadi dalam fi'il, yang selanjutnya yaitu asyabihu bil fi'il. Jadi yang serupa dengan fi'il. Nah, yang pertama dalam keadaan masdar. Contohnya hudurukal madrasatan mutaakhirun khatrun alaika, yang artinya berbahaya bagimu jika terlambat masuk ke sekolah. Nah, huduruka di sini jika kita i'rab dia kedudukannya menjadi mubtada. Kemudian dia juga menjadi mubtada yatakawwanu minal masdar allazi ya'malu amal fi'lihi, dalam keadaan masdar yang mengamalkan amal fi'ilnya. Wa huwa mudhof, dan dia juga kedudukannya menjadi mudhof. Ka di sini kedudukannya menjadi mudhof ilaih wa yakunu fa'il lil hudur. Jadi dia kedudukannya mudhof ilaih kemudian menjadi fa'il dari hudur. Karena hudur di sini mengamal sebagai fi'il dalam keadaan masdar. Kemudian al madrasata di sini dia kedudukannya menjadi maf'ul bih lil masdar qablahu. Jadi dia kedudukannya menjadi maf'ul bih dalam masdar yang sebelumnya. Kemudian mutaakhiron jika kita i'rab dia kedudukannya menjadi hal dan amilnya masdar terjadi sebelumnya. Jadi dia keadaannya menjadi hal dan amilnya itu masdar yang terjadi sebelumnya. Kemudian khotrun di sini dia kedudukannya menjadi khobar mubtada. Kenapa khobar mubtada? Karena mubtadanya di sini yang menjadi amal fi'il yang berbentuk dalam masdar. Kemudian alaika di sini kedudukannya menjadi jar majrur. Ala di sini sebelumnya huruf jar dan ka di sini majrurun bi ala. Itu mabni alal fathi fi mahalli jarrin wa huwa majrur. Yang selanjutnya dalam keadaan isim maf'ul. Contohnya ma masruqatun amwaluka mu'minatan. Ma masruqah masruqatun amwaluka mu'minatan. Yang artinya apa yang dicuri barang-barangmu atau harta-hartamu itu dalam keadaan aman. Nah, jika kita i'rab dalam kalimat ini, ma di sini dia kedudukannya harfun nafi. Mabniun ala sukun. Mabni ala sukun. Kemudian masruqatun di sini kedudukannya menjadi mubtada. Masruqatun dia kedudukannya menjadi mubtada marfu'un lafzon. Marfu dengan dhammah. Kemudian amwaluka di sini dia kedudukannya menjadi naibul fa'il li ismil maf'ul. Dia kedudukannya menjadi naibul fa'il dari isim maf'ul. Isim maf'ulnya yang mana? Yang masruqah ini. Masruqah allazi ya'malu amaluhu fi'lihi litaqaddam, yang mengamalkan amal fi'ilnya untuk mengedepankan harfun nafi bahwa mudhof. Nah, di sini juga selain dia menjadi naibul fa'il, dia juga menjadi mudhof.
naibul fa'il. Selain naibul fa'il, dia juga kedudukannya menjadi mudhof. Kak di sini dia kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih mabniun ala fathi fi mahalli jarrin wa huwa mudhof ilaih. Mukminatan, dia kedudukannya menjadi hal mansubun lafzon. Pembahasan selanjutnya yaitu isim fi'il dalam keadaan isim fi'il, dalam bentuk isim fi'il. Contohnya di sini soh jalisan amamal ustazi, yang artinya diam, duduk di depan ustaz. Nah, jika kita i'rab dari kalimat tersebut, soh di sini dia kedudukannya menjadi isim fi'il. Isim fi'il yang mengamalkan amal fi'il, maknanya menjadi uskut. Nah, di sini dia mengamalkan amal fi'ilnya, amal isim fi'ilnya yang bermakna menjadi uskut, diam. Dan fa'ilnya, di sini ada fa'ilnya. Fa'ilnya yaitu domir mustatir, domir yang tersembunyi dan takdirnya terhadap domir anta. Nah, selain dia memiliki domir mustatir, di sini yang menjadi domir mustatirnya itu dia kedudukannya menjadi sohibul hal. Domir anta di sini dia kedudukannya sebagai sohibul hal. Jalisan di sini dia kedudukannya menjadi hal. Halun mansubun lafzon wa amiluhu isim fi'il qablahu, dan mengamalkan isim fi'il sebelumnya. Nah, mengamalkan isim fi'il yang sebelumnya dalam bentuk isim fi'il. Amama seperti yang kita sudah pelajari, amama di sini dia kedudukannya menjadi zorof makan. Zorful makan. Wahwa mudhof. Nah, di sini dia juga selain menjadi zorof makan, dia juga kedudukannya menjadi mudhof. Menjadi mudhof, dan al-ustazi di sini dia kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih, tanda jarnya yaitu dengan kasroh, li'annahu dari isim mufrad. Pembahasan selanjutnya yaitu huma fi makna fi'il. Jadi maksudnya tidak bermakna fi'il, tidak mengandung arti fi'il. Nah, yang pertama itu dalam bentuk isim isyarah. Isim isyarah contohnya hadza rajulun mutajassisan. Nah, hadza rajulun mutajassisan yang artinya ini adalah seorang laki-laki yang dimata-matai. Nah, jika kita i'rab dari kalimat tersebut, hadza dia kedudukannya menjadi mubtada. Dia kedudukannya menjadi mubtada. Hadza ini mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Wa huwa. Nah, di sini dia kedudukannya menjadi mubtada. Tandanya yaitu tanda i'rabnya mabni ala sukun, Kemudian rojulun di sini kedudukannya menjadi khabar mubtada. Hadza di sini kedudukannya menjadi mubtada, rojulun di sini kedudukannya menjadi khabar mubtada. Tandanya marfu lafzon. Nah, selain dia kedudukannya menjadi mubtada, dia juga kedudukannya menjadi sohibul hal. Nah, sohibul hal. Mutajassisan dia kedudukannya menjadi hal, dan amilnya itu isim isyarah sebelumnya. Nah, isim isyarah sebelumnya apa maksudnya ke sini? Gitu. Jadi hadza rajul mutajassisan ini adalah seorang lelaki yang dimata-matai. Nah, di sini dalam kalimat di sini dia merupakan termasuk yang tidak mengandung arti fi'il dalam bentuk isim isyarah gitu.
Lanjut, sebelumnya yang sudah kita bahas sebelumnya tadi dalam bentuk isim isyarah. Nah, selanjutnya yaitu dalam bentuk harful istifham. Nah, contohnya yaitu madza tanzuru mubtasaman, yang artinya apakah kamu terlihat tersenyum? Atau apa yang kamu lihat sambil tersenyum? Nah, gitu. Jika kita i'rab dari kalimat tersebut, madza dia kedudukannya menjadi maf'ul bih muqaddam. Dia kedudukannya menjadi maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang dikedepankan alal fi'il wal fa'il, terhadap fi'il dan fa'il. Nah, terhadap fi'il dan fa'il karena dia merupakan isim istifham atau harful istifham. Kemudian tanzuru jika di i'rab dia kedudukannya menjadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Dia menjadi fi'il mudhari' dan dia mengandung dhamir yang tersembunyi, yaitu takdiruhu anta. Dhamir anta. Wa yakunu sahibul hal. Nah, selain dia mengandung dhamir yang tersembunyi, dia juga si anta ini dia kedudukannya menjadi sahibul hal. Sahibul hal. Lanjut, kata mubtasaman. Mubtasaman jika di i'rab dia kedudukannya menjadi hal. Nah, wa amiluhu harful istifham, dan amilnya amil isim istifham alati taqa'u qablahu yang terjadi sebelumnya. Jadi kalimat tersebut, kalimat di sini dia mengandung yang tidak mengandung arti fi'il dalam bentuk harful istifham. Selanjutnya, selain dalam bentuk keadaan harful istifham, di sini juga dalam bentuk harful tashbih, yaitu persamaan huruf. Contohnya di sini ka'anna Zaidan jalisan qamarun, yang artinya seolah Zaid sedang duduk bulan. Nah, di sini artinya maksudnya jika kita i'rab dari kalimat tersebut, ka'anna di sini dia menjadi harfut tashbih. Harfut tashbih itu persamaan huruf. Harfut tashbih alati tansubul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, dia mengandung faidah bahwasanya menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, di sini isim dan khobarnya itu yang mana? Isimnya itu yaitu Zaidan dan khobarnya itu Qamarun. Gitu. Karena dia kedudukannya menjadi harfu tashbih yang mengamalkan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kemudian Zaidan di sini dia kedudukannya menjadi isim ka'anna. Isim ka'anna. Wa yakunu sahibul hal. Nah, selain menjadi isim ka'anna, Zaidan di sini dia kedudukannya menjadi sahibul hal. Sahibul hal. Kemudian jalisan sudah tentu dia menjadi hal. Tandanya mansubun lafzun. Mansubun lafzun. Qamarun di sini dia kedudukannya menjadi khobarnya dari ka'anna. Kalimat tersebut mengandung dalam bentuk keadaan harfu tashbih yang serupa atau persamaan huruf, dalam persamaan huruf. Selanjutnya, selain dalam keadaan harfu tashbih, di sini juga ada harfu taraji yang berharap. Dalam keadaan berharap, yang contohnya la'alla Zaidan najihan fi imtinah. La'alla Zaidan najihan fi imtihanihi, yang artinya semoga Zaid berhasil dalam ujiannya. Nah, jika kita i'rab dalam kalimat tersebut, la'alla dia kedudukannya menjadi harfu taraji yang berharap, pengharapan. Alati tansubul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, dia juga memiliki faidah bahwasanya menasabkan isim dan merofakkan khabarnya. Nah, Zaidan di sini jika kita i'rab dia kedudukannya menjadi isim dari la'alla. Isim la'alla
kemudian najihan. Nah, selain zaidan di sini, zaidan di sini kedudukannya menjadi isim la'ala. Selain isim la'ala, dia juga menjadi sahibul hal. Sahibul hal. Kemudian najihan, tentu dia kedudukannya menjadi hal, mansubun lafzon. Amilnya la'ala. Kemudian fi imtihanihi. Fi imtihanihi di sini dia kedudukannya menjadi khobar la'ala. Dia kedudukannya menjadi khobar dari la'ala, berbentuk syibhul jumlah dari jar majrur gitu. Baik, kita lanjut. Selain dari harfu taroji, dia juga terbentuk dalam harfu nida. Contohnya yaitu ya ayyuhar ramadanu mubarakan fi ayyamiha, yang artinya wahai Ramadan, di dalam harinya terdapat keberkahan. Di dalam hari-harinya terdapat keberkahan di dalam Ramadan tersebut. Nah, jika kita i'rab dari kalimat tersebut, sebelumnya yang mengandung harfu nidanya itu di kalimat ya ayyuha. Ya ayyuha dia mengandung harfu nida. Nah, jika kita i'rab ya ayyuha di sini, ya dia adatun nida, ayyu munada, mufrad marfu'un zaidah. Kemudian Ramadan dia kedudukannya menjadi sifat dari ayu. Nah, di situ ada ayu yang sebagai munada. Nah, Ramadan di sini kedudukannya menjadi sifat li ayu, wajib raf'ihi. Nah, li annahu huwal maksud binida. Jadi dia keadaannya wajib rafa. Ramadan di sini tandanya itu wajib dengan rafa karena dia yaitu maksud binida. Kemudian mubarakan di sini kedudukannya menjadi hal wa amiluhu harfun nida, dan amilnya amil harfun nida. Kemudian fi ayyam, tentu dia kedudukannya menjadi jar majrur. Nah, fi di sini harfu jar, ayyami dia kedudukannya menjadi majrur bil harfi karena ada huruf fi sebelumnya. Kemudian ayyami di sini selain menjadi majrur, dia juga kedudukannya menjadi mudhof. Kemudian ha di sini dia kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Tanda i'rabnya mabniun ala sukun li'annahu isim dhamir wa majrurun lafzan ala annahu mudhof ilaih. Baik, yang selanjutnya yaitu dalam keadaan zorof. Nah, contohnya di sini ladal islami nurun muniron li ummatihi, yang artinya Islam memiliki cahaya yang mencerahkan umatnya. Jika kita i'rab dari kalimat tersebut, lada di sini dia kedudukannya menjadi zorof makan. Dia kedudukannya menjadi zorof makan. Kemudian selain zorof makan, dia juga menjadi mudhof. Al-Islami di sini kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Nah, jika kita gabungkan ladal Islami, dia kedudukannya menjadi khobar mubtada muqaddam. Dia ladal islami, lada dia sebelumnya kedudukannya menjadi zorof makan dan menjadi mudhof, al-islami menjadi mudhof ilaih. Ketika digabungkan ladal islami, dia kedudukannya menjadi khobar mubtada muqaddam. Nah, khobar mubtada muqaddam. Kenapa? Karena khobar mubtada muqaddam ini yang dikedepankan kan, khobarnya itu khobar mubtada yang dikedepankan karena di sini ada mubtada
muakhor. Nah, di sini ada mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan dan menjadi sohibul hal. Kemudian muniron. Muniron di sini dia kedudukannya menjadi hal mansubun lafzan wa amiluhu zorof qoblahu kepada ada di sini. Li ummati dia kedudukannya menjadi jar majrur. Di sini harfu jar. Kemudian ummati di situ kedudukannya menjadi majrurun bil harfi karena ada huruf lam sebelumnya, huruf jar, dan menjadi mudhof. Selain menjadi majrur, dia juga ummati di sini kedudukannya menjadi mudhof. Kemudian hi di sini kedudukannya menjadi mudhof ilaih karena sebelumnya ada mudhof, yaitu pada kata ummati. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Karena sebelumnya yang membahas tentang asyabihu bil fi'il sudah selesai, sekarang lanjut ke pembahasan wujubut taqdimil hal ala sahibiha. Jadi mewajibkan wajib mengedepankan hal terhadap sahibnya. Jadi mengedepankan hal terhadap sahibnya. Yang pertama pada pembahasan an yakuna sahibiha nakiroh. Jadi sahibul halnya itu dalam bentuk nakiroh. Contohnya laha mufidatun hadiyatun, yang artinya dia perempuan mempunyai hadiah yang bermanfaat. Yang menjadi sahibul hal dalam keadaan nakirohnya itu yang mana sih? Nah, yang disebut di sini dalam sahibul nakirohnya itu pada kata hadiyatun, dia menjadi sahibul hal dalam keadaan nakiroh. Jika kita i'rab dari kalimat tersebut, laha dia kedudukannya menjadi khobar mubtada muqaddam. Kemudian laha jika laha digabung, dia kedudukannya menjadi khobar mubtada muqaddam. Jika la saja, dia kedudukannya menjadi harfu jar. Sedangkan ha di sini dia menjadi kedudukannya majrurun bil harfi. Berarti keadaannya jar majrur. Nah, karena dalam keadaan jar majrur syibhu jumlah, maka di sini syibhu jumlah min jar wa majrur, jadi khabar mubtada muqaddam. Khabar mubtada yang dikedepankan. Kemudian mufidatan dia kedudukannya menjadi hal muqaddam, hal yang dikedepankan ala sahibiha. Nah, karena ini pembahasannya mewajibkan wajib mengedepankan hal terhadap sahibnya, maka mufidatan di sini dia kedudukannya menjadi hal yang dikedepankan terhadap sahibiha. Nah, hadiyatun dia kedudukannya menjadi mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan dan menjadi sahibul hal. Hadiyatan di sini kedudukannya menjadi sahibul hal nakiroh. Baik, yang selanjutnya yaitu an yakuna sahibuha mahsuran bi illa au bi annama. Jadi sahibnya itu, sahibul halnya itu menjadi pengecualian yang diawali oleh bi illa atau bi annama. Contohnya di sini ma hadara mubtasaman illa zaidun, yang artinya tidak ada yang tersenyum kecuali Zaid. Jadi tidak ada yang hadir sambil tersenyum kecuali Zaid. Jika kita i'rab pada kalimat tersebut, ma di sini dia kedudukannya menjadi harfun nafi mabniun ala sukun. Hadara di sini dia kedudukannya fi'il madhi mabniun ala fathi. Kemudian mubtasaman di sini kedudukannya menjadi hal muqaddam, hal yang dikedepankan. Soalnya di sini pembahasannya wujubut taqdimil hal ala sahibih. Jadi wajib mengedepankan hal terhadap sahibnya. Nah, di sini mubtasama di sini dia kedudukannya menjadi hal muqaddam ala sahibiha li anna sahibiha mahsuron bi illa. Begitu.
illa di sini dia adatul hasri. Kemudian Zaidun di sini kedudukannya menjadi fa'il dan menjadi sohibul hal muakhar. Kenapa muakhar? Karena di sini sudah ada hal yang dikedepankan. Nah, Zaidun di sini dia kedudukannya menjadi fa'il dan menjadi sohibul muakhar dari halnya. Baik, yang selanjutnya yaitu poin ke-10, takdimul hal ala sohibiha jawazan. Jadi boleh mengedepankan hal terhadap sohibnya. Di sini pembahasan dari ini yaitu yang pertama, idza kana bainahuma qad tawfara syurut ma'iyah. Jadi jika keduanya telah ditemukan syarat-syarat tertentu. Contohnya dari sini yaitu ja'a sari'an Zaidun, yang artinya Zaid datang dengan cepat. Nah, jika kita i'rab kalimat tersebut, ja'a kedudukannya fi'il madi, sari'an hal muqaddam, hal yang dikedepankan terhadap sohibnya, jawazan listiqo'iha asyurut ma'iyah lil hal. Dan boleh di sari'an di sini kan menjadi hal muqaddam. Dia juga boleh dikatakan dengan kalimat ja'a Zaidun musri'an. Jadi selain ja'a sari'an Zaidun, boleh juga dikatakan ja'a Zaidun musri'an. Itu artinya sama saja. Kemudian Zaidun di sini dia kedudukannya menjadi fa'il. Nah, dia kedudukannya menjadi fa'il, wa yakunu sohibul hal, dan dia selain menjadi fa'il, dia juga menjadi sohibul hal. Sohibul hal muakhar, karena sudah ada hal yang dikedepankan. Jadi ini sohibul hal muakhar an haliha, dari halnya. Gitu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu pada poin ke-11, yaitu takhirul hal an sohibiha. Jadi mengakhirkan hal terhadap sohibul halnya. Yang di sini ada dua pembahasan, yaitu yang pertama jawazan, yang kedua wujuban. Contoh dari jawazan yaitu ja'a Zaidun musri'an. Nah, ini sama seperti halnya yang sebelumnya. Tadi sudah saya bahas bahwasanya di sini kedudukannya menjadi ja'a fi'il madi, Zaidun fa'il, kemudian menjadi sohibul hal. Musri'an di sini menjadi kedudukannya menjadi hal mansubun. Kemudian yang kedua yaitu wujuban. Nah, di sini wujuban antakunal hal mahsuratan bi illa au bi annama. Nah, kedudukannya halnya itu terbatas dengan illa atau bi annama. Arti dari mazhaba Zaidun illa hazinan ini adalah contoh dari wujuban, yang artinya yaitu Zaid tidak pergi tetapi sedih. Gitu. Nah, jika kita i'rab pada kalimat tersebut, maka di sini kedudukannya menjadi harfun nafyi, zahaba fi'il madi, Zaidun dia kedudukannya menjadi fa'il, kemudian selain fa'il dia juga memiliki kedudukan menjadi sohibul hal. Sohibul hal muqaddam, yang dikedepankan terhadap halnya. Kemudian karena ini kenapa dia menjadi sohibul hal yang wajib dikedepankan? Karena di sini termasuk pada wujuban yang wajib dikedepankan sohibul halnya. Kemudian illa di sini menjadi adatul hasri. Hazinan dia kedudukannya menjadi hal muakhar, hal yang diakhirkan terhadap sohibnya. Dimahsuratin bi illa, karena ada sebelumnya ada illa, mahsurah illa. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Sebelumnya di sini juga ada wujuban. Nah, di sini masih termasuk wujuban, yaitu an yakuna sohibuha mudhofan ilaihi. Jadi sohibul halnya itu wajib dalam keadaan mudhof ilaih. Contohnya di sini a'jabani amalu Zaidin sholihan, yang artinya saya menyukai Zaid
karena soleh. Saya menyukai pekerjaan Zaid karena soleh, atau perilaku perbuatan Zaid karena soleh. Nah, di sini jika kita i'rab kalimat a'jabani amalu Zaidin sholihan, a'jaba itu kedudukannya menjadi fi'il madi, ni nun wiqayah mabniun alal kasri, kemudian ya di sini dia kedudukannya menjadi maf'ul bi muqaddam ala fa'ilihi. Amalu Zaidin, dia kedudukannya menjadi fa'il muakhar, fa'il yang diakhirkan dari maf'ul. Kemudian jika terpisah, amalu di sini dia kedudukannya menjadi mudhof. Nah, sebelumnya dia masdar yang mengamalkan fi'il dan menjadi mudhof. Nah, di sini Zaidin dia kedudukannya menjadi mudhof ilaih dan juga menjadi sahibul hal. Di sini Zaidan menjadi sahibul hal, sholihan dia kedudukannya menjadi halun dari kalimat tersebut. Kemudian selanjutnya itu antakunal hal jumlatan masbuqatan biwawil hal. Jadi halnya itu halnya menjadi jumlah yang harus didahului. Nah, halnya ini harus dengan jumlah yang harus didahului dengan wawul hal. Contohnya di sini Zaidun qaimun wa ana jalisun, yang artinya Zaid berdiri dan saya duduk. Gitu. Jika di i'rab kalimat Zaidun qaimun wa ana jalisun, Zaidun di sini kedudukannya menjadi mubtada. Zaidun kedudukannya menjadi mubtada, qaimun khabar mubtada. Kemudian waw dia wawul haliyah, waw keadaan. Kemudian ana jalisun, di sini kedudukannya menjadi hal muakhar. Hal muakhar, hal yang diakhirkan dari kalimat tersebut karena jumlah taqa'u ba'da wawil hal, karena di sini dia keadaannya setelah wawul haliyah. Kemudian jika terpisah, ana di sini kedudukannya menjadi mubtada, kemudian jalisun kedudukannya menjadi khabar mubtada. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu poin ke-12, yakni takdimul hal ala amiliha jawazan. Jadi boleh mengedepankan hal terhadap amilnya. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu idza kana amiluha fi'lan mutasarrifan. Jadi apabila amilnya itu fi'il mutasarrif. Nah, jika amilnya dalam bentuk fi'il mutasarrif. Contohnya di sini mubtasaman jaa al ustazu, artinya sambil tersenyum seorang ustadz itu datang. Nah, jika kita i'rab, mubtasaman di sini kedudukannya menjadi hal muqaddam. Mubtasaman di sini kedudukannya menjadi hal muqaddam ala amil. Kan di sini pembahasannya itu takdimul hal ala amiliha, mengedepankan hal terhadap amilnya di sini. Jadi mubtasaman di sini kedudukannya hal yang mengedepankan terhadap amilnya. Jaa di sini seperti biasa dia menjadi fi'il madi yang mabni alal fathi, mabni terhadap fathah. Kemudian al ustazu di sini dia kedudukannya menjadi amil mutasarrif, amil fi'il mutasarrif. Nah, ini yang disebut dengan amil fi'il mutasarrif. Nah, ini yang disebut dengan amil mutasarrif. Nah, jaa itu dia menjadi fi'il madi, kan tadi sudah. Al ustazu dia kedudukannya menjadi selain menjadi amil fi'il mutasarrif, dia juga kedudukannya menjadi fa'il dari jaa. Dia menjadi fa'il dari jaa. Selain menjadi fa'il juga, dia menjadi shahibul hal muakhar dari halnya. Gitu.
Selanjutnya yaitu pada idza kana amiluha syibhul fi'il mutasharrif. Nah, yang artinya jika amilnya serupa fi'il mutasharrif. Nah, di sini juga ada pembahasan dalam bentuk isim fa'il. Pada pembahasan ini ada dalam bentuk isim fa'il, yaitu contohnya rakiban hadirun zaidun, yang artinya Zaid hadir dengan berkendara. Zaid hadir dengan berkendara. Jika kita i'rab kalimat tersebut, rakiban di sini kedudukannya menjadi hal muqaddam. Menjadi hal muqaddam, hal yang dikedepankan. Kemudian hadirun dia kedudukannya menjadi mubtada. Hadirun menjadi mubtada, wa yakunu amil hal min isim fa'il. Kemudian zaidun dia kedudukannya menjadi fa'il. Dia kedudukannya menjadi fa'il li isim fa'il qablahu. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan rafa. Ini pun dengan rafa. Itu. Selanjutnya yaitu dalam bentuk isim maf'ul. Nah, contohnya yaitu mubtasaman manzurun zaidun, yang artinya tersenyum perspektif Zaid. Nah, yang dalam keadaan bentuk maf'ulnya itu yang mana? Yaitu dalam kata mubtasaman. Nah, jika kita i'rab kalimat mubtasaman manzurun zaidun, mubtasaman di sini kedudukannya menjadi hal muqaddamah. Dia kedudukannya menjadi hal muqaddamah. Kemudian manzurun dia kedudukannya menjadi mubtada. Wa yakunu amil hal, dan dia menjadi amil hal dari mubtasaman. Kemudian zaidun dia kedudukannya menjadi naibul fa'il. Nah, di sini kan ada fa'il yang mengandung fa'il, amil dari hal. Kemudian zaidun dia kedudukannya menjadi naibul fa'il li ismil maf'ul qablahu. Dan di sini dia menjadi naibul fa'il dari amil sebelumnya. Kemudian di sini juga dalam bentuk sifat musyabahah. Dalam sifat musyabahah contohnya dohikan hasanun wajhuhu, yang artinya wajah tertawa yang bagus. Nah, yang termasuk isim musyabahahnya itu yang mana dalam sifat musyabahah di sini kata dohikan yang termasuk ke dalam bentuk sifat musyabahah. Jika kita i'rab dohikan hasanun wajhuhu, dohikan dia kedudukannya menjadi hal muqaddamah, sama seperti yang di atas. Dia menjadi hal muqaddam ala amiliha. Kemudian hasanun dia menjadi mubtada juga. Wa yakunu amil hal muakhar, dan dia menjadi amil hal yang diakhirkan. Kemudian wajhuhu dia kedudukannya fa'il. Wajhu di sini kedudukannya menjadi fa'il. Kemudian dia juga menjadi mudhof. Nah, wajhu di sini kedudukannya menjadi mudhof, dan hu di sini dia kedudukannya menjadi mudhofun ilaih. Baik, di sini pembahasan selanjutnya yaitu tentang takdimul hal ala amiliha wujuban. Jadi mewajibkan mengedepankan hal terhadap amilnya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu antakunal hal minas sodaro. Halnya menjadi hal dari permulaan. Nah, halnya itu menjadi permulaan dari kalimat tersebut. Contohnya di sini kaifa hazina zaidun, yang artinya betapa sedihnya Zaid. Nah, yang dimaksud di sini hal dari sodaro ini yaitu pada kata kaifa. Nah, kaifa jika di-i'rabkan dia menjadi isim istifham, tetapi menjadi hal muqaddamah ala amiliha, hal yang dikedepankan terhadap amilnya. Nah, karena dia minas sodaro, karena dia awal permulaan dari kalimat tersebut.
Hazina dia kedudukannya fi'il madi mabniun alal fathi. Kemudian Zaidun dia kedudukannya menjadi fa'il. Wa yakunu shahibul hal. Nah, Zaidun di sini kedudukannya menjadi fa'il, wa yakunu shahibul hal, dan menjadi shahibul hal. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan rofa. Yang selanjutnya yaitu an yakunal amil makna tashbih, yaitu amil yang mempunyai arti persamaan, amil yang mempunyai makna persamaan. Contohnya di sini Zaidun aliman ka aliyin al-jahili. Nah, arti dari kalimat tersebut yaitu Zaid ilmuwan seperti Ali yang bodoh. Gitu. Nah, jika kita i'rab dari kalimat tersebut, Zaidun dia kedudukannya menjadi mubtada. Zaidun menjadi mubtada, aliman dia kedudukannya hal muqaddam, hal yang dikedepankan ya terhadap amilnya. Jadi aliman di sini kedudukannya hal yang wajib dikedepankan terhadap amilnya karena amilnya itu mempunyai makna tashbih yang serupa atau persamaan makna. Kemudian ka'aliyin dia menjadi jar majrur, kedudukannya menjadi jar majrur. Kemudian aliyin jar majrur, tetapi jika dipisah ka di sini harfu jar allati tufidu tashbih yang memfaidahkan persamaan, arti dari persamaan. Nah, ala di sini dia kedudukannya menjadi naat man'ut. Aliyin di sini kedudukannya menjadi man'ut, al-jahili dia kedudukannya menjadi na'tun dari kalimat aliyin. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu takhirul hal an amiliha jawazan. Jadi boleh mengakhirkan hal dari amilnya. Nah, di sini pembahasannya idza kana qad istawfat asyurut lil hal wa laisa amiliha fi'lan jamidan aw shibhu fi'il jamid. Nah, maksudnya apa? Jika telah memenuhi syarat untuk hal dan bukan amilnya fi'il jamid atau shibhu fi'il jamid. Contohnya di sini jaa Zaidun raqiban. Jaa Zaidun raqiban artinya datang sopo Zaid raqiban dalam keadaan berkendara. Nah, boleh juga dikatakan boleh jaa Zaidun raqiban atau jaa raqiban Zaidun atau juga raqiban jaa Zaidun. Boleh seperti itu. Nah, kedudukannya sama seperti jaa dia kedudukannya menjadi fi'il madi, kemudian Zaidun dia kedudukannya fa'il, kemudian menjadi sahibul hal, rokiban dia menjadi hal yang tandanya dengan mansubun lafzon gitu. Baik, selanjutnya yaitu takhirul hal an amiliha wujuban, yang artinya ketika amilnya menjadi fi'il atau amil fi'il jamid. Nah, takhirul hal an amiliha wujuban jadi mewajibkan mengakhirkan hal, wajib mengakhirkan hal terhadap amilnya. An yakunal amil fi'lan jamidan, jadi amilnya itu dalam bentuk fi'il jamid. Contohnya di sini ni'mal muslimu sholihan, yang artinya ya seorang muslim yang baik atau yang soleh. Jika di i'rab dalam kalimat tersebut ni'mal muslimu dia kedudukannya menjadi khabar muqaddam. Di sini ni'mal muslimu dia menjadi khabar muqaddam dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, di sini jika terpisah ni'ma di sini dia kedudukannya fi'il madi. Dia kedudukannya menjadi fi'il madi. Fi'il madi jamid. Nah, ini yang disebut dengan
amil fiil jamid. Kemudian al-muslimu dia menjadi fa'il dari lini ma. Kemudian solihan di sini dia menjadi hal muakhar. Kedudukannya dia menjadi hal muakhar dari amilnya, karena amilnya itu dalam bentuk fiil jamid. Dan mubtada muakhar, dan dia selain menjadi hal muakhar, dia juga menjadi mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu an yakunal amil makrunan bil lamil ibtida. Jadi amilnya itu yang disambung dengan lam ibtida. Contohnya di sini la azkurullaha khasyi'an, yang artinya untuk mengingat Allah dengan kekhusyuan. Nah, jika kita i'rab dari kalimat tersebut, la di sini dia menjadi lam ibtida, azkuru dia menjadi fi'il mudhari', tandanya dengan rafa karena tidak bersambung dengan apapun, karena dia tersebut fi'il sahih akhir, walam yatasil bi akhiri syai'un. Allah di sini dia kedudukannya menjadi maf'ul bih. Allah dia kedudukannya menjadi maf'ul bih. Tandanya dengan nasab. Khasyi'an dia kedudukannya menjadi hal muakhar dari amilnya, karena amilnya itu makrunan bil lamil ibtida. Nah, tandanya dia juga tanda i'rabnya dia dengan nasab. Kemudian di sini juga ada dalam an yakunal amil makrunan bil lamil qasam. Nah, amilnya itu kalau yang tadi amilnya dalam lam ibtida, jika ini amil makrunan bil lamil qasam. Contohnya di sini la ta'allumanna mujtahidan. Nah, yang artinya jika an yakunal amil makrunan bil lamil qasam, jadi amilnya di sini itu disambung dengan lam qasam. Contohnya di sini la ta'allumanna mujtahidan, yang artinya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jika kita i'rab kalimat tersebut, la dia menjadi lam qasam. Kemudian ata'allum dia menjadi fi'il mudhari'. Kemudian nun taukidnya di sini dia sebagai nun taukid musyaddadah. Maksudnya itu nun taukid musyaddadah itu yang benar-benar gitu, sungguh-sungguh. Tandanya dia mabni alal fathi. Kemudian mujtahidan dia kedudukannya menjadi hal muakhar terhadap amil sebelumnya, karena amilnya ini makrunan bil lamil qasam. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu an takunal hal muakkadah li amiliha. Jadi yang dimaksud itu adalah hal yang ditentukan atau dipastikan untuk amilnya. Contohnya di sini ijlis qa'idan, artinya duduk gitu. Duduklah gitu. Nah, jika di i'rab ijlis ini dia menjadi fi'il amr wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, dia mengandung dhamir anta. Kemudian qa'idan dia kedudukannya menjadi hal muakhar wujuban li anha muakkadah li amiliha, tandanya dengan mansubun lafzun. Kemudian yang selanjutnya yaitu an yakunal amil isim fi'il. Nah, jadi amilnya itu dalam bentuk isim fi'il. Contohnya soh sakitan. Nah, yang dimaksud dengan amil isim fi'il ini adalah sakitan. Maksudnya yang dimaksud dengan amil isim fi'il ini adalah yang soh. Nah, artinya itu soh sakitan, diam gitu. Artinya diam. Kemudian jika kita i'rab pada kalimat tersebut, soh sakitan, sohnya di sana kedudukannya menjadi isim fi'il, ya'malu amal fi'il ma'nahu uskut.
Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, dia juga mengandung dhamir anta. Sakitan dia kedudukannya menjadi hal muakhir sama seperti qaidah. Sakitan di sini kedudukannya menjadi hal muakhir an amiliha wujuban li annaha amiliha isim fi'il. Tandanya dengan mansubun lafzun. Baik, yang selanjutnya adalah antakunal hal jumlatan makrunatan bil wawil hal. Nah, jadi pembahasan ini itu hal dalam jumlah yang disambung dengan wawul hal. Contohnya di sini zahabtu ilal madrasati wasyamsu thali'atun, yang artinya saya pergi ke sekolah dan matahari sudah terbit. Nah, yang dimaksud dengan jumlah makrunatan bil wawil hal adalah wasyamsu thali'atun. Jika kita i'rab dari kalimat tersebut, zahabtu ilal madrasah, zahabtu dia keadaannya fi'il fa'il, ilal madrasati dia kedudukannya menjadi jar majrur, kemudian wa di sini wawu hal, asyamsu thali'atun, asyamsu di sini dia kedudukannya menjadi asyamsu mubtada dan ini khobar mubtada. Kemudian selanjutnya an yakunal amil silatan li al mausulah. Nah, jadi amil yang berkaitan dengan al yang disambung. Amilnya itu bersambung dengan al. Nah, di sini contohnya Fatimah ya al muta'allimatu mujtahidah. Artinya Fatimah adalah seorang pelajar yang sungguh-sungguh. Nah, jika kita i'rab Fatimah di sini kedudukannya menjadi mubtada. Kemudian Fatimah mubtada, hiya al muta'allimah dia menjadi khobar karena jumlah ismiyah. Tetapi jika dipisah, hiya di sini menjadi mubtada juga, al muta'allimah dia menjadi khobar. Kemudian mujtahidah, al di sini ada al. Nah, alnya di sini yang disebut dengan al mausulah. Kemudian mujtahidah jika di i'rab dia kedudukannya menjadi hal muakhir. Tanda i'rabnya dengan mansubun lafzan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ta'addudul hal wujuban. Jadi mewajibkan hal itu dalam bilangan banyak. Pembahasannya antakunal hal taqa'u ba'da imma. Jadi keadaan halnya itu terletak setelah imma. Contohnya di sini inna a'tainahu al hadiyata imma najihan wa imma rosiban. Jadi hal di sini dalam pembahasan ini tuh halnya itu terletak setelah imma. Artinya dari inna atainahul hadiyata imma najihan wa imma rosiban, artinya kami memberinya hadiah apakah berhasil atau gagal. Jika kita i'rab inna di sini harfu taukid, kemudian a'taina fi'il madi, kemudian na-nya menjadi fa'il nahnu, kemudian hu maf'ul bi, hu itu maf'ul bi awal, kemudian al hadiyata maf'ul bi sani, kemudian imma harfu tafdil. Nah, di sini harfu tafdil, kemudian tandanya dengan sukun, mabni ala sukun, najihan wa imma rosiban. Nah, di sini yang dimaksud dengan ta'addudul hal. Nah, di sini dimaksud dengan ta'addudul hal. Ta'addudul hal wujuban li annaha taqa'u ba'da imma.
Tanda i'rabnya dengan apa? Tanda i'rabnya dengan mansubani lafzan. Jadi keduanya dinasobkan dengan fathah. Pembahasan selanjutnya yaitu antaqo al-hal ba'dal nafiyah. Jika sebelumnya tadi kedudukannya hal setelah imma, jika sekarang pembahasannya yaitu terletaknya hal itu setelah lan nafiyah. Contohnya di sini ra'aitu Zaidan la dahikan wala mubtasaman. Nah, yang artinya saya melihat Zaid tidak tertawa dan tidak tersenyum. Nah, jika kita i'rab kalimat tersebut, ro'a dia menjadi fi'il madi mabni ala sukun. Kemudian litisoli bita'il mutaharika yaitu ta dhamir muttasil mabniun ala dhamin fi mahalli raf'in wa huwa fa'il. Zaidan dia kedudukannya menjadi maf'ul bih. Zaidan maf'ul bih kedudukannya. Kemudian la harfu nafi. Nah, di sini ini yang disebut dengan la nafiyah. Harfun nafi. Kemudian dohikan dia kedudukannya dohikan wala. Nah, di sini dia kedudukannya menjadi ta'addudul hal. Ta'addudul hal wujuban. Kemudian mubtasaman dia menjadi lauqu'uha ba'dal nafiyah. Jadi mubtasaman di sini kejadiannya setelah lan nafiyah. Lauqu'uha ba'dan lan nafiyah. Tanda i'rabnya dengan nasab. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya tentang hazfu amil hal. Membuang amil hal. Nah, yang pertama itu boleh dalam keadaan jawazan atau wujuban. Jawazan itu boleh, wujuban wajib. Jadi boleh membuang amil hal. Nah, jika membuang amil hal termasuk kepada fi jawabi soal, yaitu dalam menjawab pertanyaan. Contohnya rokiban. Nah, rokiban di sini kedudukannya menjadi hal mahzub amiliha jawazan lidalili wa takdirihi jitu huna rokiban. Jadi sebelum kalimat rokiban ini ada amil hal, ada amil yang boleh dibuang gitu. Kemudian selanjutnya itu dalam bentuk wujuban. Wujuban itu wajib. Kemudian pembahasannya antakunal hal mu'akadah an madmun al jumlah. Penjelasannya yaitu jika menjadi hal yang ditentukan dari isi kalimat. Nah, contohnya itu anti zaujati rohimatan, artinya kamu istriku yang penyayang. Jika kita i'rab, anti di sini dia sebagai mubtada. Kemudian zaujati dia menjadi khabar. Kemudian jika zaujah saja dia kedudukannya menjadi mudhof. Kemudian jika ya saja dia kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Ya mutakallim. Ya ul mutakallim. Kemudian rohimatan dia kedudukannya menjadi hal mahzub. Dia kedudukannya menjadi hal mahzub, hal yang dibuang amilnya. Hal yang amilnya wajib dibuang. Mu'akadaan madmum jumlah wa takdiruhu araftuki rohimatan. Ya, artinya jadi kalimatnya itu selain dari anti zaujati rohimatan, takdirnya itu karena di sini likauniha mu'akadaan madmum al jumlah, maka takdirnya dalam jumlahnya bisa araftuki rohimatan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu antakunal hal naibah manabul khobar, yang artinya bahwa halnya itu menjadi wakil naib khobar. Halnya menjadi wakil dari wakil naibnya khobar. Wakil atau naib manabnya khobar. Contohnya darbi zaidan ko iman. Nah,
artinya Zaid memukulku sambil berdiri. Jika di i'rab dorbi, nah dia kedudukannya menjadi mubtada. Wawa masdar yang malu amal fi'lihi. Kemudian ya-nya dia menjadi fa'il dorbi. Menjadi fa'ilnya dorbi. Kemudian Zaidan dia maf'ul li dorbi. Zaidan sebagai maf'ul li dorbi. Kemudian qa'iman hal mahzub amil liha wujuban. Jadi qa'iman di sini hal yang wajib dibuang amilnya. Yang amilnya wajib dibuang likauniha naibah manabil khabar wa taqdiruhu idza kana qa'iman. Idza kana qa'iman. Kemudian selanjutnya antakunal hal dalah ala ziyadah aw nuqsan tadrijian. Bahwasanya hal tersebut merupakan indikasi atau peningkatan atau penurunan yang bertahap. Contohnya di sini tabarra'u bidinarin fasu'idan, yang artinya sumbangkan dengan dinar yang lebih. Sumbangkan dengan dinar yang lebih. Jika di i'rab tabarra'u dia menjadi fi'il amr mabni al hazfin nun, kemudian bidinarin jar majrur, kemudian fa di sini sebagai fa'al, maksudnya yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan indikasi penurunan atau peningkatan yang bertahap. Kemudian so'idannya menjadi hal mahzub amiliha wujuban, jadi hal yang amilnya wajib dibuang. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.